Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alfaya Mauna. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana permasalahan penelitian dan telaah pustaka dalam metodologi penelitian. Nah, seorang peneliti sebelum menentukan bagaimana penelitiannya itu bisa dilakukan, kan terlebih dahulu harus menentukan masalah apa yang bisa diteliti. Nah, masalah penelitian ini akan menentukan kualitas penelitian yang akan dilakukan. Baik buruknya penelitian seseorang itu tergantung bagaimana seseorang peneliti tersebut melakukan atau mengidentifikasi penelitian sebaik-baiknya. Kita masuk yang pertama adalah pengertian masalah penelitian. Secara umum, permasalahan adalah kesenjangan antara harapan ideal das Sein dengan kenyataan realitas atau das Sollen. Menurut Noto Atmojo 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. John Dewey dan Kerlinger mendefinisikan bahwa permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu menghalangi tercapainya tujuan. Masalah penelitian itu berbeda dengan masalah-masalah lainnya ya. Tidak semua masalah kehidupan dapat menjadi masalah penelitian. Nah, selanjutnya persyaratan permasalahan penelitian menurut Harley dan Cummings dalam Siswanto. Permasalahan yang akan diangkat sebagai topik penelitian itu memenuhi kriteria 5 kriteria, yaitu FINER, yang disingkat FINER, yaitu feasible. Yang pertama, feasible. Maksud feasible di sini adalah tersedia cukup subjek penelitian, dana, waktu, alat, dan keahlian. Yang kedua, interesting. Maksud interesting di sini adalah masalah yang akan diangkat untuk topik penelitian hendaknya yang aktual sehingga menarik untuk diteliti. Yang ketiga, novel. Novel di sini itu maksudnya itu masalah dapat membantah atau mengonfirmasi penemuan atau penelitian terdahulu, melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya. Berarti itu menemukan sesuatu yang baru. Intinya menemukan sesuatu yang baru. Ethical. Masalah penelitian hendaknya tidak bertentangan dengan etika. Yang terakhir, relevan. Relevan maksudnya di sini adalah masalah penelitian itu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan iptek. Bertujuan untuk meningkatkan, untuk mengembangkan keilmuan dan penelitian yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya, masalah penelitian dapat dikembangkan dari berbagai sumber. Ada 4 sumber ya teman-teman di sini. Yang pertama itu kepustakaan, yang kedua bahan diskusi temu ilmiah, hasil seminar, simposium atau lokakarya, yang ketiga pengamatan dan observasi lapangan, yang keempat pendapat pakar yang masih bersifat spekulatif. Nah, selanjutnya itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah penelitian. Yang pertama, memiliki nilai penelitian. Masalah yang akan dipecahkan itu berguna atau bermanfaat yang positif, terutama jika bermanfaat bagi masyarakat dan kepentingan bersama. Yang kedua, memiliki visibilitas. Visibilitas itu maksudnya itu dipecahkan permasalahan yang dapat dipecahkan atau dijawab. Yang ketiga, sesuai dengan kualitas peneliti. Maksudnya adalah sesuai dengan kualitas peneliti, artinya tingkat kesulitan masalah disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Yang keempat, aktual. Aktual itu up to date, artinya permasalahan yang akan diteliti adalah fakta perilaku yang sedang hangat terjadi di tengah masyarakat sekarang. Urgen, artinya permasalahan yang diteliti haruslah yang mendesak untuk diteliti. Maksud
dengan kata lain itu segera ditemukan jawabannya. Apabila tidak ditemukan jawabannya itu akan menimbulkan dampak negatif di kehidupan manusia. Nah, contohnya ya, perilaku rendahnya kepatuhan membayar pajak jika tidak segera diteliti akan menimbulkan dampak yang negatif. Dampak negatifnya itu apa? Menurunnya penerimaan kas negara yang berakibat pada berkurangnya APBN untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, secara garis besar, ada beberapa bentuk analisis yang perlu diperhatikan dalam masalah penelitian. Yang pertama, analisis substansi masalah. Analisis substansi masalah adalah analisis masalah itu sendiri. Masalah yang dipilih memiliki relevansi akademik. Maksudnya itu, penelitian tersebut termasuk ke dalam bidang keilmuan apa, misalnya sosiologi, antropologi, biologi, manajemen, teologi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, teori dan metode. Analisis teori dan metode. Dalam hal ini, peneliti itu seharusnya menyadari bahwa perumusan masalah dalam penelitiannya didasarkan atas teori dari dasar sebagai acuan utama. Perspektif teoritik itu bermanfaat ya bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan memiliki starting point dan point of view yang jelas sehingga peneliti akan semakin peka dan kritis dalam mencermati setiap fenomena. Yang ketiga, analisis institusional. Maksudnya itu jenis, bobot, dan tujuan penelitian itu disesuaikan dengan institusi mana peneliti mempersembahkan penelitiannya. Maksudnya itu penelitian untuk skripsi itu tentu saja kan memiliki kualifikasi yang berbeda dengan tesis atau disertasi. Nah, itu contohnya. Yang keempat, analisis metodologis. Analisis metodologis itu masalah yang diangkat hendaknya terjangkau, baik dari aspek metode pengumpulan data maupun datanya itu sendiri. Nah, ini ya, tahapan mencari masalah penelitian. Yang pertama, studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini kan bertujuan untuk mendalami permasalahan sehingga calon peneliti benar-benar dapat mempersiapkan perencanaan selanjutnya. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah ini tuh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia, bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan sementara tentang suatu hal yang bersifat sementara dan belum dibuktikan kebenarannya secara empiris dan ilmiah. Nah, yang terakhir itu kita harus menguji hipotesis. Suatu hipotesis harus diuji. Ya, harus diuji atau dites berdasarkan data empiris, berdasarkan data penelitian yang terkumpul. Dan harus diuji kebenarannya. Nah, kita masuk ke dalam telaah pustaka. Pengertian telaah pustaka. Telaah pustaka itu literatur review. Kan dalam prakteknya itu seringkali disamakan istilah telaah pustaka sama dengan studi pustaka, tinjauan pustaka, landasan teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan ya tinjauan pustaka dan telaah pustaka. Tinjauan pustaka mungkin sama dengan landasan teori. Peneliti mengumpulkan teori, data, informasi yang menjadi dasar identifikasi, penjelasan, dan pembahasan masalah penelitian. Nah, dalam telaah pustaka, selain mengumpulkan teori, peneliti menambahkan komentar, kritik, kelebihan dan atau kekurangan teori dalam pustaka, perbandingan dengan teori pustaka lain, kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, pengertian telaah pustaka sendiri itu adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti untuk ilmuwan yang terakreditasi. Itu diakui kepakarannya. Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal, seminar, bertaraf nasional, internasional, atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif.
Telaah pustaka meliputi sebagai sumber pustaka yang membahas suatu topik, masalah, penelitian yang spesifik. Jadi, melakukan telaah pustaka membutuhkan lebih dari satu pustaka atau bacaan. Nah, selanjutnya, tadi kan telaah pustaka itu memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan, sudut pandang yang mungkin saling bertentangan atau kontroversi mengenai topik penelitian. Kita lanjut ke dalam tujuan telaah pustaka. Telaah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Langkah-langkah melakukan telaah pustaka. Yang pertama, penetapan strategi pencarian. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, pendefisian topik pencarian dan pengumpulan daftar kunci. Di dalam pendefisian topik pencarian, itu kita apa tujuan penelitian, apa artinya, apa kata kunci yang digunakan, sinonim, variasi ejaan kata kunci, apa yang sudah Anda ketahui tentang topik penelitian. Nah, dalam pengumpulan daftar kunci, kita apakah perlu dilakukan perluasan, penyemitan, atau perubahan cakupan pencarian. Masuk ke dalam identifikasi sumber pustaka, itu informasi yang tersedia dalam berbagai format identifikasi. Sumber pustaka itu misalnya ya, jurnal ilmiah dapat kita dapatkan dari jurnal ilmiah, makalah proceeding, konferensi seminar, working paper, publikasi pemerintah, tesis, dan disertasi, buku teks, bahan referensi, ensiklopedia, kamus, dan masih banyak lagi. Nah, penulisan telaah pustaka. Yang pertama itu yang harus diperhatikan penomoran, nomor yang kemudian dihubungkan dengan urutan pustaka dalam daftar pustaka. Yang kedua, penggunaan nama penulis dan tahun penulisan diterbitkan. Contohnya itu endnotes. Dalam hal ini nanti penulisan telaah pustaka saya akan cantumkan di makalah di UAS ya teman-teman. Nah, ini kelihatannya yang terakhir, kesalahan dalam melakukan telaah pustaka. Yang sering banget kita lakukan dalam telaah pustaka itu adalah yang pertama, terlalu banyak mengumpulkan pustaka. Hal ini tuh menyebabkan penulis telaah Anda bahkan mungkin membuat fokus pada topik penelitian berubah. Gini maksudnya. Terlalu banyak mengumpulkan pustaka itu menyebabkan Anda tidak mulai menulis telaah Anda, bahkan mungkin membuat fokus pada topik penelitian berubah. Yang kedua, kecenderungan menggabungkan terlalu banyak penelitian. Yang ketiga, pastikan sumber pustaka Anda adalah sumber yang terpercaya. Misalnya kita ambil dari internet, kita harus dapat bisa memilih bagaimana sumber yang terpercaya atau tidak. Nah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.